Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Faizul Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Yang pertama yaitu hakikat manusia dalam pandangan psikologi menurut aliran psikologi behavioristik. Aliran behavioristik ini ditemukan oleh John Bowlby di Amerika Serikat. Dia mengungkapkan bahwa dalam psikologi dibutuhkan introspeksi diri atau melihat dan mengamati perasaan diri sendiri. Ilmu psikologi harus menjadi ilmu yang objektif sehingga dilakukan penelitian untuk mengamati adanya perasaan-perasaan tertentu dalam diri orang yang bisa diperiksa. Beberapa orang menganggap ini hanyalah reaksi yang dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manusia merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dari lingkungan di sekitarnya. Behaviorisme memandang manusia hanya dari badannya saja. Adapun semboyan dari orang yang mempercayai aliran behaviorisme yaitu the truth in the making atau the truth is in the making. Kebenaran adalah apa yang harus dibuktikan dengan tindakan atau perlakuan yang menguntungkan. Dasar aliran behavioristik ini juga menjadi dasar aliran yang mempengaruhi perkembangan keilmuan psikologi modern. Seperti Skinner, di mana dia berpendapat bahwa lingkungan merupakan kunci utama penyebab terjadinya tingkah laku manusia, dan tingkah laku tersebut memiliki hubungan sebab akibat terhadap lingkungan. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran ini juga berkontribusi pada ditemukannya asas-asas perubahan perilaku manusia dalam modifikasi perilakunya. Kemudian yang kedua, hakikat manusia dalam pendidikan psikologi menurut psikoanalisa. Psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia dari dalam diri manusia yang terletak jauh di dalam di bawah alam sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologi seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur awareness dalam setiap kejadian mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai pada awal tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Sigmund Freud mengenal 3 model struktur yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, melainkan melengkapi serta menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi atau tujuan. Kemudian aliran selanjutnya itu hakikat manusia dalam pandangan psikologi menurut aliran kognitif. Psikologi kognitif sebenarnya merupakan modifikasi dari behaviorisme yang tidak dapat menjawab seluruh hal ehwal manusia. Psikologi kognitif memandang manusia bukan sekedar makhluk pasif yang tunduk sepenuhnya pada lingkungan. Dia bukan lagi meja lilin atau tabula rasa yang dibentuk semuanya oleh stimulus-stimulus. Manusia tidak lagi seperti mesin. Ia adalah pengolah informasi dan pemecah masalah. Secara aktif, ia dapat memperhatikan, menafsirkan, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan. Manusia adalah makhluk yang berusaha memahami lingkungan. Asal-usul psikologi kognitif terlacak sampai kepada aliran rasionalisme dalam filsafat. Immanuel Kant, René Descartes, bahkan Plato disebut-sebut sebagai para pionir psikologi ini. Kaum rasionalis mempertanyakan apakah betul bahwa perindra manusia melalui pengalaman langsung
alat-alat indera manusia dipertanyakan oleh kaum rasionalis karena sering gagal menyajikan informasi yang akurat. Kemudian, hakikat manusia dalam pandangan psikologi menurut aliran humanistik. Aliran humanistik lahir sebagai reaksi terhadap aliran-aliran psikologi sebelumnya, yakni psikoanalisis, behaviorisme, dan kognitif. Psikologi humanistik dengan tokohnya Karl Rogers dan Abraham Maslow cenderung menolak pendapat bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh impuls bawah sadar, psikoanalisa, atau stimuli eksternal, atau pengolahan sebagai informasi dalam perspektif dan memori. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Manusia memiliki potensi untuk mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan setinggi mungkin. Oleh karena itu, teori humanistik menyebut bahwa manusia homo ludens, yaitu manusia mengerti makna kehidupan. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi positif yang dikendalikan bukan oleh kekuatan dari luar maupun kekuatan tak sadar, melainkan oleh potensi manusia sendiri yang bersifat kodrati. Potensi ini bersifat netral, premoral, dan cenderung ke arah yang benar dan baik. Kemudian yang selanjutnya, hakikat manusia dalam perspektif psikologi Islam. Dalam perspektif psikologi Islam, hakikat manusia yang dijelaskan oleh Imam Ghazali terdapat setidaknya 4 unsur kejiwaan dari manusia, yang terdiri pertama kolbu, yang kedua ruh, yang ketiga nafsu, dan yang terakhir adalah akal. Yang pertama adalah kolbu. Kolbu dimaknai sebagai dua hal yang berbeda yang memiliki definisi secara fisik dan metafisik. Setiap bagian dari manusia akan memiliki dua makna tersebut. Kita ambil contoh seperti jantung. Dari definisi secara fisik, jantung merupakan organ yang terletak dalam rongga dada, memiliki struktur otot yang khas dan berfungsi untuk memompa darah. Itu adalah pengertian secara fisik. Sementara secara metafisik, jantung bisa dimaknai sebagai sesuatu yang halus, bersifat ruhaniyah dan ketuhanan. Istilahnya, ia bergerak pun juga karena kehendak Tuhan. Dengan adanya kolbu ini, maka manusia bisa memaknai apapun yang ada di sekitarnya sebagai sesuatu yang memang memiliki pencipta. Sehingga sudah hakikatnya manusia harus tahu mengenai banyak hal. Yang kedua itu kognisi, atau yang kedua itu ruh. Ruh sebenarnya memiliki pemahaman yang hampir sama dengan kolbu. Manusia memiliki ruh sebagai sumber dari hidup, bisa juga disebut dengan nyawa. Secara psikologi, ruh ini menggerakkan manusia untuk berbuat dan berperilaku. Jika dikaitkan dengan unsur kolbu, maka setiap pengertian metafisik dari sebagian yang memiliki oleh manusia pasti mengandung unsur rohaniyah. Inilah mengapa kemudian psikologi lain juga memandang bahwa manusia memiliki ruh atau nyawa yang turut berpengaruh dalam proses ia berperilaku. Yang ketiga adalah nafsu. Manusia memiliki nafsu. Ini merupakan hakikat manusia dalam psikologi Islam yang pada dasarnya bisa kita amati secara langsung, sebab nafsu merupakan bagian dari ambang bawah sadar, ambang batas sadar manusia. Terdapat setidaknya 3 macam jenis nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu amarah, dan nafsu lawamah. Ketiganya merupakan nafsu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Nafsu mutmainnah menunjuk pada nafsu yang memberikan ketenangan batin. Nafsu amarah merupakan nafsu yang mendorong pada tindakan negatif, sementara nafsu lawamah merupakan nafsu yang membuat manusia sadar terhadap kesalahannya, kemudian timbul rasa penyesalan. Selain itu bisa diambil dalam bentuk sadar, nafsu juga sebenarnya ada dalam alam bawah sadar. Kolbu kemudian menjadi wadah dari gejala-gejala alam bawah sadar manusia. Selanjutnya yaitu akal. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Karena dengan akal kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan dengan akal juga bisa mendorong manusia untuk senantiasa berperilaku kebaikan.
tanpa adanya akal, maka manusia mungkin tidak ada bedanya dengan makhluk lain. Unsur psikologi juga muncul karena manusia memiliki akal ini. Karena itulah ciptaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manusia, karena manusia dapat berpikir secara logis dan dapat membedakan secara baik dan buruk. Itulah kegunaan akal dan membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Gitu saja. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.